Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan masuk materi pertama. Kita buka dengan cara membuat laporan harga pokok produksi dan em, laporan harga pokok produksi dan laporan laba rugi. Ya. Jadi tugasnya di sini sesimpel, nanti akan ada soal menampilkan akun-akun. Nah, nanti akun-akun ini silakan disusun apakah dia masuk laporan laba rugi atau harga pokok produksi. Bab- Latihan ini juga sekaligus menunjukkan bahwa laporan harga produksi di perusahaan manufaktur itu berkorelasi, gitu ya, berkesinambungan dengan laporan harga produksi. Di mana nanti kesinambungannya itu, nah nanti akan dilihat waktu kita praktik nanti, simulasi nanti. Ya. Di Viklas sudah ada materinya yang saya bahas juga di video ini, bisa dilihat di sana, dan ada latihannya juga. Jadi nanti jangan lupa dikerjakan latihannya, dikumpulkan juga. Caranya sama persis. Silakan dibuat laporan harga produksi dulu, baru nanti laporan laba rugi. Formatnya nanti bisa sama dengan format yang ada di contoh yang saya buat ini. Gitu ya. Oke, em, pertama-tama saya akan menunjukkan datanya dulu. Saya buat di Microsoft Paint supaya nanti saya bisa coret-coret. Ya. Nah, ini adalah penampakan dari Microsoft Paint-nya. Ini adalah soal simulasinya yang ada di Piklas juga. Jadi sudah diketahui bahwa ada akun-akun yang dimiliki oleh PT Sultan Pangeran, di mana Sultan Pangeran ini memproduksi kerupuk Sanjay. Jadi makanya dia manufaktur ya. Maka manufaktur ini akuntansi biayanya harus kuat. Dari catatan PT Sultan Pangeran diperoleh data sebagai berikut. Nah, disinilah data-data yang harus kita susun menjadi laporan harga pokok produksi dan laporan laba rugi. Ingat bahwa nggak semua akun ini akan kita pakai. Jadi ada beberapa yang mengecoh. Ya, jadi makanya di sini kemampuan kita untuk memilah dan memilih mana yang harus kita pakai, mana yang tidak perlu kita pakai. Cara membedakannya ya harusnya ini masuk di laporan jenis apa. Misalnya yang nomor satu ya, piutang dagang. Pertanyaannya adalah apakah piutang dagang ini harusnya masuk laporan harga produksi, laporan laba rugi, atau neraca bahkan. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa piutang itu sebenarnya bukan masuk ke elemen laba rugi ataupun harga pokok produksi. Jadi di sini adalah laporannya adalah laporan neraca. Kalau saya caranya, saya akan tandai dulu mana yang akan kita pakai, mana yang tidak kita pakai. Nanti yang tidak saya pakai akan saya kasih tanda merah. Artinya ini sudah nggak usah dipeduliin lagi, gitu ya. Kalau laporannya akan saya pakai di laporan harga produksi, saya kasih warna hijau. Kalau laporan yang nanti akan dipakai untuk laba rugi, saya kasih warna biru, gitu ya. Jadi hijau, merah, biru. Ya, merah itu nggak usah dipakai. Hijau itu untuk laporan harga pokok produksi, biru untuk yang laporan laba rugi, gitu ya. Sekarang beban administrasi. Beban administrasi, oh ya, sebelumnya saya juga ingin mengingatkan bahwa yang harga pokok produksi itu seluruh beban-beban yang diolah di pabrik. Ya, sekali lagi seluruh beban-beban atau komponen-komponen yang diolah di pabrik, baik itu bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja pabrik, harus ada pabriknya ya. Kalau tenaga kerja administrasi atau pemasaran nanti nggak masuk di pabrik. Tenaga kerja pabrik, mandor pabrik, beban listrik pabrik, sewa pabrik, asuransi pabrik, ya, penyusutan pabrik. Jadi yang ada pabrik-pabriknya, gitu ya. Jangan lupa kalau ada biaya tenaga kerja tidak langsung juga dimasukkan ke pabrik, elemen pabrik. Kalau yang nggak berhubungan dengan pabrik-pabrik, misalnya administrasi, pemasaran, penyusutan kantor, peralatan, penyusutan peralatan toko, misalnya penyusutan peralatan kantor, beban iklan, beban sewa kantor, sewa toko, itu semuanya masuknya bukan di pabrik kan. Kalau beban sewa pabrik masuknya ke pabrik, tapi kalau beban sewa kantor dan toko semuanya masuknya ke laba rugi. Itu bedanya dulu ya. Ya semuanya yang pabrik masuk ke harga pokok produksi warna hijau. Kalau yang tidak pabrik itu warna biru masuknya ke laba rugi. Gitu ya. Beban administrasi itu bukan yang di pabrik. Ya, biar beban administrasi itu beban administrasi umum. Makanya saya masukkan di sini ke laporan laba rugi. Jadi saya kasih tanda warna biru. Biru untuk yang laba rugi ya.
Seret. Nah, gini. Kemudian kas. Nah, kas ini adalah akun neraca. Jadi nggak usah dipakai. Ya. Penyusutan gedung pabrik. Nah, karena pabrik berarti dia harus masuknya ke apa, harga pokok produksi. Jadi hijau. Biaya tenaga kerja langsung. Masih ingat ya, kalau ada tenaga kerja langsung atau tidak langsung, semuanya masuk ke harga pokok produksi. Jadi kita kasih warna hijau. Persediaan bahan baku langsung. Nah, persediaan bahan baku langsung ini berarti juga warna hijau. Bahan baku langsung 1 Januari juga ini hijau. Bedanya di tanggal ya. Kalau yang atas itu yang 31 Desember, yang bawah itu 1 Januari. Kenapa ada dua? Nanti kita pakai dua-duanya. Ya. Beban pabrik lainnya berarti juga hijau. Ya, karena ada kata-kata pabrik. Asuransi pabrik, berarti ini ada kata-kata hijau. Biaya tenaga kerja tidak langsung. Ada biaya tenaga kerja tidak langsung, ini berarti juga hijau. Tetap kita pakai. Ya. Yang langsung, yang tidak langsung kita pakai. Termasuk bahan baku langsung, tidak langsung kita pakai juga. Pemakaian bahan baku tidak langsung, ini kita pakai juga. Ya. Beban pemasaran, nah apakah ada hubungannya dengan pabrik? Jawabannya adalah tidak. Makanya kita kasih warna biru. Gitu. Potongan pembelian bahan baku langsung. Nah, bahan baku yang berhubungan dengan bahan baku, maka kita masukkan harga pokok produksi. Pembelian bahan baku langsung, harga pokok produksi. Ya. Penjualan, apakah penjualan itu di pabrik? Penjualan itu lazimnya biasanya di toko, ya. Makanya ini nggak kita masukkan ke harga pokok produksi, jadi masuknya ke laba rugi. Barang dalam proses juga akhirnya nanti ke laba rugi. Barang dalam proses yang 31 Desember maupun yang 1 Januari juga laba rugi. Nanti ada informasi tambahan juga di lembar keduanya, itu berkaitan dengan barang jadi, tapi itu nanti akhir-akhir aja. Nanti akan kita pakai juga. Ya, oke. Setelah kita identifikasi mana yang masuk, mana yang enggak, maka kita bisa langsung menyusun laporan laba ruginya. Ya, ini akan saya save. Saya akan buka laporan Excel-nya ya. Sekarang saya akan share Excel yang sudah saya buat. Share screen aja ya. Jadi apa yang saya lihat kalian bisa lihat. Nah, ini dia. Saya sudah menyiapkan laporan Excel-nya. Ini nanti boleh saya upload ya untuk kalian belajar itu. Bisa menyesuaikan dari sini. Di sini kita membuat dulu laporan laba rugi. Ya. Jadi saya sudah menyiapkan dua kolom di sini, laporan harga produksi dan laporan laba rugi. Cukup dua laporan ini saja yang kita buat, gitu ya. Ada 3 kolom, nanti ini untuk keterangan, ini untuk sub jumlah, nanti yang paling kanan itu adalah untuk yang jumlah. Kita susun dimulai dari yang awal, itu kita akan menyusun persediaan bahan baku, bahan bahan baku awal ya. Awal itu adalah 1 Januari 2000 XX. Nah, inilah fungsinya nanti bahan baku awal dan bahan baku akhir. Ya, bahan baku awal itu tadi nilainya adalah mana tadi yang sudah kita pen. Nah, ini dia. Cari dulu bahan baku awal. Ingatnya 1 Januari, oh ternyata nilainya adalah 5 juta. Berarti kita tulis di sini 5 juta. Gitu ya. Kemudian di sini kita juga ada pembelian bahan baku ya, pembelian bahan baku, bahan baku. Kita lihat pembelian bahan baku ada berapa, pembelian bahan baku langsung. Nah, ini ada 7.500.000 ya. Pembelian bahan baku langsung biar sama di sini. Bahan baku langsung 7.500.000. Kemudian setelah itu ada potongan pembelian bahan baku langsung di sini. Ya. Jadi di sini ada potongan pembelian bahan baku langsung. Jadi karena potongan itu berarti mengurangi ya. Nilainya adalah 100.000 berarti negatif 100.000. Nah, ini kalau kita jumlahkan, ini saya kasih underscore. Ini kalau kita jumlahkan namanya adalah persediaan bahan bahan baku siap dipakai.
Jadi hasil dari penambahan yang bahan baku awal ditambah dengan pembelian-pembelian kita dikurangi dengan potongan pembeliannya. Jadi kita dapat persediaan bahan baku siap dipakai. Ini adalah hasil dari penjumlahan antara antara 7.500 ditambah dengan 100.000 atau karena 100 ribunya udah negatif gitu maksudnya. Jadi 7.500 dikurangi 100.000. Nah, gitu. Jadi adalah 7.400.000. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan lagi adalah melihat persediaan bahan baku akhir. Nah, yang awal tadi 5 juta, yang akhir nah 2.500.000 ya. Jadi di sini persediaan bahan bahan baku akhir. Persediaan bahan baku akhir juga nilainya adalah negatif, negatifnya 2.500.000. Maka ini kita underscore. Kalau kita jumlahkan sebentar. Ya, oke. Kalau kita jumlahkan, maka kita hasilnya adalah ini namanya adalah bahan baku dipakai yang sudah habis kita pakai gitu ya. Nah, ini adalah penjumlahan dari sama dengan sum dari sini. Nah, ini kita jumlah. Jadi total bahan baku yang terpakai adalah 9 juta. Ingat rumusnya itu sesimpel bahan baku di awal tahun, ditambah pembelian, dikurangi potongan pembelian kalau ada, dikurangi lagi dengan persediaan bahan baku akhir. Jadi awal ditambah pembelian, dikurangi potongan pembelian, dikurangi lagi persediaan akhir. Itulah bahan baku yang terpakai selama periode ini. 9.900.000. Ya. Setelah kita ngurusin bahan baku, kita sekarang ngurusin BTKL dan overhead pabrik. Ah, BTKL dulu. BTKL itu adalah biaya biaya tenaga kerja langsung. Baru nanti biaya overhead pabrik. Nah, semoga masih ingat ya, biaya tenaga kerja langsung itu adalah biaya yang langsung menghandle pembuatan barang. Jadi misalnya kalau kita buat itu mie, berarti yang ngadon gitu ya, yang membungkusin, yang ngasih bumbu gitu. Itu adalah yang berkecimpung langsung di pembuatan produknya. Kalau yang tidak langsung itu yang tidak berhubungan dengan pembuatan produk, misalnya satpamnya, security-nya, mandornya, itu mereka tidak berhubungan langsung dengan pabrik. Tapi mereka ada di pabrik, gitu ya. Tidak berhubungan, nggak nyentuh produknya, gitu maksudnya. Ya, tanpa mereka pun produk masih jadi, gitu. Ya, nah ini biar pabrik. Yang tenaga kerja langsung dulu, yang tenaga kerja langsung ini nilainya kita lihat biaya tenaga kerja langsung 390.000 ya. Jadi kita tambahkan 390.000. Kemudian baru overhead pabrik ini agak banyak ya, rincian-rinciannya. Catat semua biaya-biaya lainnya yang tidak termasuk bahan baku langsung dan juga biaya tenaga kerja langsung. Jadi yang biaya tenaga kerja langsung, bahan penolong, sewa, asuransi, apapun itu yang berkaitan dengan pabrik masuk ke overhead semua. Berarti yang masuk overhead tadi misalnya penyusutan pabrik. Nih overhead ya. Beban apa biaya? Biaya. Nggak ada. Penyusutan penyusutan gedung pabrik. Nah, gedung pabrik, kemudian ada lagi biaya tenaga kerja langsung. Bentar, bentar, bentar. Apakah saya salah? Biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung. Oh, maaf, maaf, saya salah. Yang tenaga kerja langsung tadi bukan 390 ya, tapi 4 juta yang ini. Nah, ini. Oke. Jadi ini harusnya 4 juta. Ini 4 juta. Nah, sini 4 juta. Kemudian di sini biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, ini yang tidak langsung. Kemudian biaya pabrik biaya pabrik lainnya atau beban pabrik lainnya di situ. Kita masukkan dari atas biar nggak ada yang slip. Beban asuransi pabrik, beban asuransi pabrik
Terus pabrik, tenaga kerja tidak langsung tadi kita sudah. Tenaga kerja tidak langsung, pemakaian bahan baku tidak langsung. Nah, ini dia. Bahan pemakaian bahan baku tidak langsung. Ya, terus apa lagi? Bahan baku tidak langsung, bahan pemasaran berpemasaran biru ya. Potongan pembelian bahan baku langsung tadi sudah kita pakai, pembelian bahan baku langsung sudah kita pakai, barang dalam proses itu nanti. Sudah berarti ini kita masukkan angkanya satu-satu. Beban penyusutan gedung pabrik itu 3 juta. Biaya tenaga kerja tidak langsung itu 390.000. Beban pabrik lainnya itu 350.000, kan? Terus 10.000, asuransi pabrik itu 500.000, pemakaian bahan baku tidak langsung itu 250.000. Nah, ini kita jumlah. Total jadinya adalah total biaya over overhead pabrik. Jadi ini kita sum jumlahnya yaitu 4.490.000. Ini namanya adalah total biaya apa namanya? Produksi. Total biaya produksi periode ini. Jadi selama 1 tahun ini kurang lebih periodenya sekian, gitu ya, habisnya. Ini kita jumlahkan dengan mana? Kita jumlahkan dengan bahan baku dipakai tadi, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead. Ya, jadi total biaya produksinya adalah 18.390.000. Kemudian sekarang kalau tadi bahan baku BTKL, overhead pabrik sudah masuk semua, sekarang kita tinggal masukkan biaya dalam proses atau persediaan barang dalam proses. Ya, caranya adalah kita tambahkan total biaya produksi periode ini dengan persediaan barang dalam proses 1 Januari 2000 XX, ya kan? Mm-mm. Berapakah itu nilainya ada di bawah ini ya? Yang 1 Januari, jangan salah ya. Berarti yang 2.800.000. Nah, jadi hasilnya adalah total biaya yang diperhitungkan. Kalau kita jumlah adalah 18.390 ditambah 2.800. Kalau ini, ini. Nah, jadi 21.190. Kemudian kita kurangi dengan persediaan barang dalam proses akhir. Nah, ini negatif. Lihat dulu sini. Nah, ini ya, yang 5.060.000. Jadi di sini kita tulis 5.060.000. Ini negatif ya, karena statusnya sebagai mengurangi. Sama seperti bahan baku akhir tadi, bahan baku akhir. Nah ini, bahan baku akhir ini saya ganti dulu ya, maaf ya. Jadi ini harusnya adalah 31 Desember 2000 XX. Nah, dulu. Jadi ini persediaan barang dalam proses 31 Desember ya, 2000 XX. Nah, biar nggak bingung. Jadi yang persediaan akhir ini selalu angkanya negatif. Oleh karena itu, jadi di sini laporan harga pokok produksinya adalah 16.130. Inilah harga pokok produksi. Harga pokok produksi. Jadi harga pokok produksi itu adalah sejumlah harga total biaya yang sudah kita keluarkan untuk memproduksi barang sampai jadi. Sampai jadi ya. Kenapa saya bisa bilang sampai jadi? Karena di sini ada barang yang masih belum jadi. Yang 5.060.000 ini kan masih barang dalam proses. Berarti masih setengah jadi. Gitu ya. Yang 5.060.000 ini kita tidak perhitungkan karena 5.060.000 ini masih akan diolah lagi di periode selanjutnya. Ya. Jadi dia akan butuh biaya tambahan lagi gitu maksudnya. Jadi
sudah em, apa namanya em, laporan harga pokok produksi aja nih. Jadi kuncinya adalah yang pertama itu bahan baku dulu, bahan baku awal ditambah pembelian dikurangi potongan, dikurangi persediaan akhir, jadilah bahan baku dipakai, ya kan? Kemudian ditambahkan biaya tenaga kerja langsung, kemudian ditambahkan dengan total biaya overhead kita rinci, jadilah adalah total biaya produksi bulan ini, periode ini. Kemudian ditambah dengan barang dalam proses 1 Januari, jadinya total biaya diperhitungkan, dikurangi persediaan akhir, persediaan barang dalam proses akhir, kemudian nanti jadinya adalah harga pokok produksi. Sesimpel itu. Tinggal pilih dan ngurutin yang mana, gitu ya. Jangan sampai ketuker, maksudnya gitu. Lanjut, sekarang kita ke laba rugi. Nah, untuk ke laba rugi ini saya perlu menunjukkan bahwa ada informasi tambahan, gitu ya, yang perlu diketahui kita sebagai penyusun laporan keuangan materi. Di halaman kedua ini sudah adakah di sini? Nah, oh ya ini dia. Yang paling atas, halaman 90 yang atas ini ya. Nah ini barang jadi yang dipindahkan ke gudang selama setahun sejumlah 650 unit. Persediaan barang jadi per 1 Januari sebanyak 50 unit dengan harga pokoknya 1.500.000. Penjualan selama tahun berjumlah 600 unit. Metode MPKP digunakan untuk menghitung harga pokok persediaan barang jadi. Dari data diberikan di atas, susunan laporan harga pokok produksi dan laporan laba rugi untuk PT Sultan. Nah, informasi itu akan kita pakai untuk menyusun laporan laba rugi. Ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita hitung dulu berapakah penjualannya. Oke, penjualannya berapakah? Apakah tadi ada? Oh iya, tadi ada. Penjualan itu tadi ada informasinya di sini ya. Nah, di sini yang biru-biru ini yang kita pakai. Di sini ada penjualan, ada beban pemasaran, ada barang dalam proses. Kok saya kasih warna biru ya tadi ya? Maaf, maaf. Barang dalam proses ini masuknya ke hijau ya. Maaf ya. Tadi saya salah. Salah, salah, salah. Maaf sekali. Ini bukan biru ya, ini harusnya hijau. Oke. Nah, ini harusnya hijau ya. Ini hijau. Aduh, ya. Pensil dulu, baru biar ini hijau. Ini hijau ya, ini hijau. Oh, lupa, brushnya diganti. Ini hijau, ini juga hijau. Nah, hijau. Ya. Jadi yang biru itu penjualan, beban pemasaran, dan ada lagi yang di atasnya itu adalah beban administrasi. Nanti akan ada informasi berkaitan dengan harga harga pokok penjualan. Nah, nanti bagaimana cara menghitungnya nanti akan saya contoh. Oke, nah kita susun ya laporannya. Ini dia. Saya sudah menyiapkannya. Jadi yang paling atas itu seperti biasa adalah penjualan. Penjualannya tadi tersedia di em, soal. Penjualannya itu adalah sebesar 38.500.000. 38.500.000. Ini adalah penjualan. Kemudian kita juga harus menghitung berapakah HPP, gitu ya, untuk menentukan laba kotor nanti. Nah, HPP ini rumusnya, kasih tahu dulu. Rumusnya HPP adalah ups, persediaan awal barang jadi, gitu ya, atau tadi di soal yang ini persediaan awal itu, nah ini persediaan barang jadi per 1 Januari 50 unit. Nah, 50 unit inilah yang akan kita masukkan di awal gitu ya. Biar nggak bingung, nanti ini saya kasih tanda 50 unit ya, garis miring 50 unit. Nah, ini.
Nilainya berapa? Di soal tadi sudah ada. Nilainya adalah ini. Nilainya adalah 1.500.000. Nah, jadi di sini kita tulis 1.500.000. Kemudian ditambah dengan harga eh, harga pokok produksi. Nah, ini adalah harga pokok produksi. Nah, harga pokok produksinya ini sama dengan ngambilnya dari laporan harga pokok produksi yang sudah kita susun tadi. Nah, dari sini ngambilnya ya, 16.130.000. Saya pakai sama dengan aja, jadi nggak perlu nulis lagi, jadi langsung tidak sih. Ya, persediaan awal ditambah dengan harga pokok produksi. Nah, inilah bentuk kesinambungan dari laporan harga pokok produksi ke laporan laba rugi. Nyambungnya itu di sini, gitu ya. Jadi, kalau laporan laba ruginya ini nggak bisa dibuat kalau belum nyusun laporan harga pokok produksi untuk perusahaan manufaktur. Ya, makanya di perusahaan dagang, perusahaan jasa nggak ada. Hanya untuk perusahaan manufaktur yang punya pabrik. Intinya kayak gitu. Perusahaan-perusahaan yang punya pabrik. Nah, terus, nah, kemudian ini jadinya kalau kita jumlah adalah, aduh, kontrol Z, terus. Nah, ini adalah barang tersedia untuk dijual, ya. Namanya adalah barang tersedia untuk dijual. Karena itu sudah jadi, karena itu bisa untuk dijual. Ya, berapa barang tersedia untuk dijualnya? 15 juta ditambah dengan 16.130. Ya, karena ini sudah jadi gitu, Mas. Kemudian ternyata dari yang sudah kita jual itu ternyata nggak laku semua gitu, belum tentu laku semua kan. Ada di sini yang masih tersisa yaitu persediaan barang jadi tanggal 31 Desember ya. Barang jadi tanggal 31 Desember. Barang jadi akhir boleh. Karena setiap yang barang jadi akhir itu pasti statusnya sebagai pengurang. Nah, tinggal pengurangnya gimana? Karena di soalnya tidak diketahui ya. Persediaan barang, nah nih, barang jadi yang dipindahkan ke gudang adalah 650 unit. Persediaan barang jadi 1 Januari 50 unit dengan harga pokok 1.500 itu ada. Penjualan selama tahun berjumlah 600 unit. Nah, kita disuruh ngitung sendiri gitu maksudnya guys. Sisanya berapa? Ya, makanya di sini saya kasih perhitungan ya, biar tahu ya. Tadi barang dari gudang itu ya, barang dari gudang itu adalah 650 unit yang masuk ya. Kemudian yang awal, barang awal, awal periode itu adalah 50. Berarti barang yang ready gitu ya. Barang yang tersedia jumlahnya adalah 60 ditambah 50. 650 ditambah 50. Jadi barang yang tersedia untuk dijual adalah 700. Ternyata gitu ya, penjualan kita selama tahun berjalan, penjualan yang sudah benar-benar laku itu adalah 600. Berarti yang persediaan akhir yang belum laku, yang masih ada di toko, itu adalah 700 dikurangi 600. Nah, jadinya ada 100 gitu ya. Makanya di sini saya tulis ya, 100 unit. Nah, saya kasih dulu. Biar kelihatan. 100 unit. Terus gimana cara menghitung 100 unit ini? Harganya berapa gitu kan? Karena di sini nggak diketahui. Ya, nggak diketahui, maka kita bisa melihatnya itu dari rata-rata produksinya. Ya. Eh, caranya gimana? Dari sini. Nah ini guys.
Jadi 16.000, 16.130.000 ini adalah nilai dari berapa banyak unit. Ya, jadi ternyata 16.130.000 itu untuk memproduksi 650 unit. Jadi harga pokok produksinya satu unit ya sebenarnya adalah 16 juta tinggal dibagi 650. Jadi ternyata satu unit itu adalah 24.815 gitu ya. Ini saya tulis oke. Harga per unit, harga per unit bukan harga harga produksi gitu aja ya. Harga produksi. Harga produksi per unit. Harga produksi per unitnya adalah 650. Jadi kalau kita harga produk pokok produksinya adalah 16 16 juta 130 dibagi 650. Jadi 24.815,38. Oleh karena itu kita sudah bisa dapat nih. Jadi 100 unit itu tinggal 100 unit dikalikan dengan 24.815,38. Oh, jadi 2.430 sekian. Oleh karena itu, ini kita tinggal underline, jadilah di sini disebut dengan HPP atau harga pokok penjualan. Ya, jadi di sinilah harga pokok penjualan. 31 juta tinggal dikurangi dengan 2.400. Jadi HPP-nya adalah 2.806.48. Ini saya pindahkan saja. Bentar. Oh, sepertinya saya ada yang salah ya. Oh, ini dia. Ini bukan 15 juta ya, kebanyakan nol. Harusnya 1.500.000. Lihatnya dari sini. Ya, nilainya adalah 1.500.000. Tadi saya salah. Jadi, HPP-nya adalah 15.148.461 Oke, 15 juta inilah hasilnya gitu ya. Ini saya pindahkan saja ke sebelah sini karena nanti akan mengurangi si penjualan. Oke. Oleh karena itu di sini laba kotor. Nah, laba kotor ini nanti hasil dari pengurangan. Ini kita kasih kata negatif ya, negatif buka kurung. Nah, biar negatif untuk menunjukkan bahwa 38 ini akan dikurangi oleh 15 juta ini ya. Jadi laba kotornya adalah 23 juta sekian ya dari perhitungan ini. Kemudian kita tinggal menyusun beban pemasaran kan. Kemudian ada lagi yang biru beban pemasaran sudah kita masukkan, atasnya lagi beban administrasi ya. Beban administrasi. Nah, beban pemasarannya itu nilainya 9 juta ya kan? Kita kasih negatif ya karena mengurangi. Kemudian beban administrasinya 10.500.000. 10.500.000. Nah, berarti di sini sudah jadi laba bersih. Ya. Berarti di sini sudah jadi laba bersih. Laba bersih itu tinggal 23 juta, nanti dikurangi 9 juta, dikurangi lagi 10.500.000. Jadilah 3.851.538,46. Ya, sudah jadi. Seperti itu. Selesai berarti. Jadi sampai ketemu laba rugi. Begitu. Jadi silakan dikerjakan ya untuk latihannya. Jadi saya harap teman-teman bisa menyusun laporan laba ruginya. Em, Laporan laba rugi. Tapi sebelum laba rugi kita harus menyusun dulu laporan harga pokok produksi. Minta tolong nanti ditulis di kertas, terus kemudian difoto, diupload ke Fitclass. Ya, untuk soalnya yang sudah saya siapkan untuk dilakukan. Itu. Semoga bisa dipahami.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.